Halo guys, malam ini kita mau bahas tentang mantan. Cakur nah. Allah. Gimana Bang, saya mau bertanya ini, bagaimana menurut tak tentang mantan? Mantan itu sebenarnya harus dibenci atau harus diceritakan kepada seorang teman atau diapakan? Apa ditanya sama mantan? Saya tidak ada mantanku guys. Hah? Tidak ada mantan. Saya tidak percaya tidak ada mantan. Iya. Jadi bagaimana? Jadi kalau menurut saya, mantan itu tidak boleh dibenci sebenarnya, karena dia mengajarkan tentang banyak hal. Bagus saya, menurut saya mantan itu bagus. Bagus. Karena saya menjadi mantan, jadi teman juga. Jadi Karena dari sekian banyaknya mantan saya teman juga. teman juga tapi banyak juga orang yang menilai bahwa mantan itu tidak pantas untuk diingat. Wah, salah itu. Banyak ini bukan teoriku, ini saya hanya mendengar dari pendapat orang lain yang pernah merasakan hal itu. Berarti Maksudnya kan ada beberapa, berarti dia bukan mantan profesional. artinya begini, banyak ada beberapa orang yang memutuskan sebuah hubungan karena ada sesuatu hal yang dia tidak suka, dari sifatnya mungkin, dari perilakunya mungkin. Artinya kan banyak hal-hal yang dia tidak inginkan, atau akhirnya dia membenci mantannya karena mungkin saja pernah disakiti atau apalah. Itu orang yang pernah disakiti ya. Cakur nah. Allah. Oke guys, kita lanjut karena tadi kita baring, Kita karena ubah posisi lah. merubah posisi. Ya bagaimana tadi itu Bang? Si kembar tapi beda. Bagaimana tadi itu Bang? Ya, yang paling sakit sih sebenarnya di sini yang mana? Orang yang Yang paling sakit itu di saat sudah dikasih kode, sudahlah, nah masih mengejar. Yang mana yang sakit itu? Ya mengejar loh. Maksudnya laki-lakinya atau perempuannya? Ya diantaranya siapa yang mengejar, apakah itu laki-lakinya atau perempuan? Kenapa Artinya di sini mau dikisahkan ceritanya siapa? Kitanya atau orang lain? orang lain? Orang lain ya terserah, dah kita bisa tahu karena ini. kan kita tidak mengalami hal itu. Maksudnya saya hanya bercerita menurut pendapat atau bagaimana. Kalaupun pendapat demikian ya sudah begitu. Ini saya tidak menceritakan pribadi saya, tidak. Karena kan kisah saya lain, tidak seperti ini. Tapi kenapa pembahasannya ini soal mantan? Karena itu yang terlintas di pikiran saya. Terlintas. Itu yang terlintas. Kenapa sampai bisa di situ terlintas itu pikiran? Nah, saya artinya banyak orang yang pernah mengalami hal itu, pasti dong. Iya dong. Artinya memutuskan sebuah hubungan itu pasti di antara dua orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan yang memang tidak bisa dimaafkan lagi. Iya toh? Kalau menurut saya itu, kalau kita bahas soal mantan, itu penyebabnya banyak. Bukan karena hanya karena ada dia lakukan sesuatu, terjadi pertengkaran dan perpisahan, sehingga menjadi mantan. Kalau saya dari pengalaman saya tuh, yang kualami, ini cerita tentang saya. Oke. Mantan saya itu kebanyakan karena adanya tidak restu, bukan karena pertengkaran. Oke. Jadi saya mau ceritakan soal ini kisah kita ini sebenarnya hampir sama ini. ya gitu.
Kalau Tapi soal sudahlah. pertengkaran, saya tidak terlalu paham juga. Hmm. Dia bertengkar, baru dia pisah. Artinya kalau kayak begitu, tidak ada komitmen di antara mereka, Di antara keduanya. keduanya tuh. Nah, Eh, artinya memang melakukan sebuah hubungan, artinya maksudnya melakukan sebuah pendekatan atau ingin menjalani sebuah keseriusan toh dalam sebuah hubungan, harus ada komitmen kita Iya. tanamkan dalam diri masing-masing. harus ada komitmen. Nah, Kalau berhubungan ada komitmen baru dia ingkari nah, atau melanggar, Hmm. artinya itu saling hmm. berkhianat tuh, berkhianat. Tapi kan gini bang, kalau itu kan itu soal diri masing-masing toh. Kalau komitmennya sudah ada lantas dilanggar, itu kan kesalahan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kemudian kalau ada sebuah komitmen tapi komitmen itu dilanggar karena penyebabnya, misalkan penyebabnya keluarga tidak direstui, misalkan walaupun kita sudah ada komitmen tapi karena tidak direstui kan. Ya, Gimana itu yang tadi aku bilang. Ini mantan, kalau soal ini mantan, jadi mantan karena persoalan tidak direstui. Oke. Ya kan? Itu sebenarnya tidak ada yang menyakiti di situ. Oke. Menyakiti tidak ada. Karena adanya cinta terlarang. Asik. Cinta terlarang ya. Beda dengan mantan karena dari kesalahan mereka masing-masing. Hmm. Itu kadang menimbulkan efek samping yang luar biasa itu. Iya. Ya, dibandingkan dengan cinta tidak direstui. Tidak ada jalan. Kalau mantan karena kesalahan mereka masing-masing itu kadang berkepanjangan. Dan Artinya mereka terkadang pula itu sering sekali kebencian yang muncul di antara mereka. betul. Nah, Makanya banyak orang yang bilang, oh mantan saya begini, artinya saya tidak suka karena ininya. itu Mungkin salah satu penyebabnya itu. ya salah satu itu penyebabnya. Hmm. Perbedaannya mantan karena kesalahan masing-masing dengan mantan karena tidak direstu Iya betul. dari keluarga Karena kedua belah pihak. karena kan itu memang tidak ada jalan lagi untuk meluruskan, Dari jalan lain luruskan. untuk mengembalikan lagi. Dengan cara ya perbaiki silaturahmi seperti perkenalan waktu dulu. Beda dengan mantan yang pernah berhubungan dan bikin kesalahan masing-masing, itu beda. Akhirnya Itu putus. kadang cepat sekali muncul ada rasa kebencian dan timbul yang ingin untuk bikin suatu hati iri atau bagaimana, bikin pasangan yang dulu jadi cemburu atau bagaimana, itu semuanya. Ini bang, ada nggak mantan yang dibenci menurut ini pribadinya abang ini? Kalau saya tidak ada. Tidak ada mantan tak dibenci dia. Artinya mantan itu adalah Nggak tahu kalau mantan saya yang benci saya. Kalau saya tidak ada. jadi Kalau lebih baik dari mantanku yang lain, saya anggap semua sebagai teman seperti waktu saya kenal dulu. cocok. Nah, Saya sebelum kecuali betul dia yang ndak duluan aja ngomong saya. Kalau dia duluan, insya Allah saya tanggapi dengan baik. kalau Anda yang duluan, Ah, itu kan dia yang duluan ini menegur abang ini. iya. Ah, Kalau dia duluan, ah, tapi kalau saya yang duluan, ah, dia mau tanggapi itu gimana ya? terserah. Terserah. Apa Yang penting intinya di sini saya tidak ada rasa kebencian Iya betul. yang mau saya keluarkan. Iya sama sih sebenarnya, karena kan mantan itu yang pernah mengajari kita. Artinya adalah pelajaran yang pernah kita buat selama pacaran toh. Iya. Artinya ngapain sih dibenci? Sini Iya, kan itu nggak ada di sini nggak ada efeknya juga profesional kan. dong. Iya dong. Jadi laki-laki atau manusia lah. Nah, Kenapa harus mau ada kebencian kayak begitu? nah. Kalau saya begini bang toh, menurutku orang yang pernah berpacaran kemudian menanamkan sebuah komitmen, lantas komitmen itu dilanggar oleh dirinya masing-masing, saya rasa mereka belum dewasa bang. Betul. Toh, Betul sekali. Gitu. saya rasa belum dewasa karena
Buat apa membuat sebuah komitmen kemudian tidak bisa menjalani hal itu? Iya toh? Ya, baru dilanggar sendiri. Nah, baru dilanggar sendiri. Karena ya bisa jadi nih, saya bukan menyalahkan siapapun. Bisa jadi mereka belum dewasa menyikapi bagaimana sih hubungan berpacaran itu sebenarnya. Saya tidak menganggap bahwa diri saya ini senior dalam hal berpacaran, tidak. Toh, tidak. Saya tidak menganggap hal itu. Ini hanya logika saya, pemikiran saya. Bagaimana Kak Bang? Tuh. Terus sekali. Dan Beda dengan kita sudah membuat komitmen, lantas ada sesuatu hal yang tidak menyukai, misalnya salah satu orang itu bisa jadi keluarganya kita tidak merestui dengan dia, mungkin toh. Nah, itu beda lagi konsepnya. Iya dong. ya kalau menurut saya, apalagi dalam dunia percintaan atau pacaran, kalau mau saya tanggapi, kunci kebahagiaan dalam suatu hubungan atau pacaran, pertama itu tanya pasangan Anda, atau sebelum berhubungan tanya apa mau ditanyakan ini? Tanya sebelum pacaran, apa yang Anda tidak suka dari saya dan apa yang tidak bisa dari sifat pasangan yang tidak Anda suka. Betul, artinya kita menanyakan sesuatu hal yang yang masing-masing tidak suka. Artinya menanyakan sesuatu hal sebelum melakukan sebuah pacaran. Ya. Artinya apa yang kamu suka dari saya, apa yang kamu tidak suka dari saya. Begitupun sebaliknya, apa yang saya tidak suka dari kamu, apa yang saya suka dari kamu. Supaya itu kan artinya itu sudah menjadi sebuah komitmen sih sebenarnya. Sudah supaya ada memang penyampaian sebelumnya bahwa ini yang saya tidak suka dan ini yang tidak kamu suka. Jadi, tapi tidak bisa juga kita pungkiri Bang toh, walaupun kita sudah membuat sebuah komitmen, tapi lambat laun seiring waktu kita menjalani sebuah hubungan atau pacaran, secara otomatis pasti ada timbul hal-hal yang baru. Ya, hal yang baru. Ya, misalkan kalau menurut saya tergantung dari kitanya mami menanggapinya. Karena kan walaupun apa yang kita sepakati di awal sebelum berpacaran, secara otomatis pasti ada yang muncul hal-hal yang baru setelah berpacaran. Iya dong. Ya jelas ada. Pasti ada. Itu semua tantangannya. Nah di situ memang dilihat komitmennya seseorang laki-laki dan pasangannya. Dan bukan hanya laki-lakinya saja. Bukan hanya laki-lakinya yang di sini. Betul. Dari pasangan masih dari pasangan lah. Artinya si perempuan dengan si laki-lakinya. Begitu. Di situ memang dilihat komitmennya masing-masing. Karena semakin jalan kita pasti banyak tantangan yang akan menghadapi kita gitu. Betul. Artinya kan berpacaran itu secara otomatis pasti kita untuk menilai sebuah pasangan atau fungsinya pasti itulah. Toh? Selain belajar untuk berpikir dewasa untuk di samping juga untuk mengetahui bagaimana sih sifatnya dia, ke karakternya dia ke orang lain, ke keluarganya kita. Pasti tujuannya itu. Jadi mana dia penilaiannya tentang kita, begitupun juga sebaliknya. Betul. Dalam berhubungan itu berikan satu pilihan. Yang mana kamu pilih, bahagia atau bertengkar? Nah betul. Gitu. Kalau Anda ingin berpacaran karena banyaknya bertengkaran, kan buat apa? Kau bikin sakit hati saja kayak begitu. Kau merusak
merusak saja apa namanya hati kalian. Coba pilih situ salah satunya. Pilih saja satu situ. Kamu berhubungan atau mau pacaran, apanya mau ku cari? Bahagia atau pertengkaran? Betul. Karena rata-rata itu pacaran dia kebanyakan bertengkarnya. Buat apa coba? Karena saya anggap tuh, pikir gitu baik. karena saya anggap begini bang tuh, orang yang sudah berpacaran secara otomatis mereka sudah dewasa. Jadi motivasi dulu bang buat saya ini yang masih mencari sesosok. Carilah wanita yang sesosok bisa pendamping yang mengerti aktivitas kamu, tidak bikin kamu tertekan, dan intinya tanya pasangan kalian yang kamu cari apa sebenarnya, pertengkaran atau bahagia. Kalau bahagia, ayo jalan, kita jalani. Buat kalau bertengkar buat apa? Mending Tapi kalau saya mending menjomblo. Terus terang. Nggak ada alarm bang di. Iya dong. Buat apa coba pacaran kalau bertengkar? Betul. Ujung-ujungnya ke botol. Ujung-ujungnya ke silet. Bodoh. Beleng-beleng. Kalau saya jujur pacaran bahagia. Karena apa? Saya lebih pilih bahagia daripada bertengkar. Memang bilang ada orang hendak seru kalau tidak ada pertengkarannya. Pertengkar terus sama kau. Coba nih. Apa bagusnya? Nggak ada. Intinya di sini kita pikir saja baiknya. Mana letak baiknya dan buruknya. Kalau kamu pilih baiknya, bakalan dia bertahan lama itu. Nggak usah kok. Betul. Nggak usah pikir-pikir jauh, pikir-pikir lama. Sesuatu yang baik itu bakalan bertahan lama, awet. Jadi bersyukur maka engkau akan bahagia. Waduh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.